Shalom Aleichem, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di hari ini dalam program refleksi spesial di hari Selasa sahabatku, dengan obrolan dan juga akan ada konseling dan tanya jawab ya, bersama dengan Radio Surya Kebenaran. Dan bersama Rio di malam hari ini sampai nanti dengan pukul 9 malam dengan pembicara kita yang sudah hadir di studio Radio Surya Kebenaran di 107.8. Dan juga seperti biasa kami mengundang atensi sahabat di 08166545532. Bagi sahabat yang mau bergabung, silakan di malam hari ini sekali lagi di 08166545532. Kami menunggu atensi sahabat. Baiklah, selesai kita akan menyapa untuk pembicara kita yang sudah hadir di studio dan sudah tidak asing lagi di ruang dengar sahabat. Kita menyapa ada Bapak Gembala Simeon Sulistyo atau kita akrab sapa Pastor Simeon. Shalom Aleika, selamat malam Pastor. Aleika, shalom Rio, selamat malam semuanya. Apa kabar? Haleluya, luar biasa. Luar biasa dan penuh cinta. Iya. Iya Pastor, ini saya penasaran nih karena sekarang saya melihat judul hari ini, ya. Apakah ini ada berkaitan dengan cinta atau bukan nih? Ya, bisa ada kaitannya dengan cinta, bisa juga tidak gitu. Karena ini berbicara mengenai pikiran bawah sadar sebetulnya. Oke. Jadi mau kita lihat kasus di percintaan bisa, baik. mau di kehidupan sehari bisa, oke. Seperti itu. Ya, nanti bagaimana sahabat di rumah menyimaknya ini lah, ya. Cara menyimak dan pastinya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjurus ke cinta atau yang umum. Karena kalau khusus cinta, saya pikir-pikir ini kasihan juga yang sudah berumah tangga, yang keluarga baik-baik aja mungkin ya. Jadi ya bisa sih mendapat pengetahuan, cuman kan kurang aplikatif gitu kan. Baik. Nah sekarang coba saya cari tema yang bisa semuanya kayak gitu. Oke, nah jadi akhirnya sahabatku, dari flyer yang sudah kita bagikan juga ke sahabat dan juga melalui sosial media kami di malam ini, kita membahas tentang apa nih Pastor? Silakan. Ya, seperti judul yang sudah dibagikan, di-share, judul kita kali ini adalah reenactment. Reenactment ini adalah sebuah istilah sebetulnya, istilah dalam psikologi. Tapi kalau kita lihat di dalam secara etimologi aslinya, itu dari kata enact. Enact itu membuat atau menjadikan, gitu kan. Ada yang mengartikan juga memainkan atau memerankan gitu. Nah, kalau berdasarkan kata secara umum dulu, kita belum lihat dari bidang psikologi. Re itu kembali. Enactment itu, kalau tadi enact itu kata keterangan atau kata kerja. Kalau ada mennya berarti itu kata benda, yaitu pembuatan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang reenactment itu adalah pembuatan kembali atau menjadikan kembali gitu kan. Seperti daur ulang, pengulangan gitu. Pengulangan lebih tepatnya. Nah, kalau saya lihat di dalam dictionary apa ini dari American Psychological Association. Jadi dari Asosiasi Psikologi Amerika itu mendefinisikan reenactment itu adalah in some forms of psychotherapy, the process of reliving traumatic events and past experiences and relationships while also experiencing the original emotions associated with them. Artinya ini dalam bentuk psikoterapi ya. Ini merupakan sebuah proses yang menghidupkan kembali atau menghidupkan kembali kejadian-kejadian traumatis dan pengalaman-pengalaman masa lalu, dan juga tentang hubungan, tapi juga mengalami kembali emosi yang asli yang berkaitan dengan kejadian itu, gitu loh. Oke, jadi ini maaf nih Pastor. Ini jadi reenactment ini seperti seorang sejarawan gitu. Dia kayak bisa menceritakan ulang. Kalau maksudnya orang yang reenactment ini seorang sejarawan bisa memiliki hal ini atau gimana? Bukan, ini bukan seperti menceritakan kembali, tetapi dia mengalami kembali
mengalami kembali kejadian yang mirip atau serupa dengan kejadian masa lalu. Contoh ya, ini kalau kita mau ngomongin tentang percintaan, itu adalah misalkan dulu dia ini katakanlah misalkan dilecehkan sama pacarnya. Baik. Itu bisa berulang kembali untuk pacar berikutnya gitu. Artinya ketika dia punya, ini sudah putus nih, terus punya pacar yang baru, dia dibegitukan lagi gitu lah. Jadi kayak ada sebuah pola pengulangan. Tadi Rio bilang ini lebih gampang kita ngomong pengulangan kembali. Betul. Ya kan? Atau gini, misalkan dia pernah melihat bapaknya itu jahat, bapaknya mukulin, jahat, terus pokoknya dia sakit hati lah sama bapaknya. Terus dia bilang, pokoknya saya tidak mau punya suami kayak bapak gitu loh. Ya kan? Ternyata bukannya dapat suami yang ini, tetapi malah dapat suami yang mirip sama bapaknya. Kasar, mukulin dan seterusnya. Nah ini kayak reenactment gitu. Nah ini pernah enggak sahabat surya kebenaran melihat atau merenungkan kenapa ya itu kejadian berulang kembali ya gitu. Kalau di dalam bahasa rohani, istilah rohani yaitu apa? Kutuk gitu. Kutuk keturunan bisa. Dan yang pokoknya kejadian yang mirip, biasanya negatif, itu berulang kembali gitu. Dalam bentuk yang berbeda tetapi intinya sama. Paham enggak sampai sini kira-kira? Nah, jadi itu itu reenactment. Gitu kan? Reenactment ini bisa dikatakan sebagai siklus trauma gitu ya, karena mengulang kembali. Bisa juga disebut dalam bentuk belief ini atau keyakinan. Kalau pola pikir gitu. Pola pikir seseorang. Ada orang yang dibully, pernah nggak? Ada teman, pastinya kalau di sekolah itu pasti ada anak atau teman yang jadi sasaran bully. Pasti ada. Kenapa? Dia misalkan mungkin kita sempat cerita tanya-tanya, ternyata dia pindah dari sekolah lain gara-gara dibully. Pindah supaya nggak dibully. Tetapi kenapa kok terus akhirnya di tempat yang lain pun tetap dibully juga gitu. Padahal teman-temannya nggak ngerti dia ini siapa, dia ini bagaimana gitu. Tapi entah bagaimana dia kayaknya aku kemana-mana kena bully terus nih gitu kan. Seperti itu. Nah ini reenactment, ini ada sebuah siklus, ada pola di sana. Dan ini kita harus bisa menangkap ini. Kalau ada kejadian di dalam diriku kok berulang ya, yang tidak baik, tentu saja ini harus diputuskan. Jangan sampai ngulangin lagi. Dulu papa saya, mama saya melakukan ini, jangan sampai ini nurun sama saya nih, gitu loh. Nah ini kalau kita lihat dari sisi psikologi, ini bisa putus gitu, bisa dibereskan. Dari sisi rohani, bisa banget, gampang gitu, ya. Dengan didoakan itu beres gitu, dan adakan sebuah pemberesan di hadapan Tuhan itu pasti selesai gitu. Nah, kita bisa lihat. Saya tuh senangnya kadang-kala saya merenungkan kehidupan manusia ini amazing gitu. Luar biasanya kenapa? Kalau ada permasalahan dibereskan dari sisi psikologis bisa, dibereskan dari sisi rohani bisa, dibereskan dari sisi tubuh juga bisa, gitu. Ini yang luar biasanya. Memang ada hal-hal tertentu yang memang harus dari sisi rohani atau jiwa itu ada, tapi umumnya kok bisa dari berbagai macam sisi gitu. Nah, ketika kita lihat contoh yang ringan itu tadi tentang dibully gitu kan, kenapa ada orang yang kita merasa atau auranya tanda kutip ya, atau bawaannya suka aja kalau bully dia gitu, bawaannya kok gampang banget, maksudnya ada dorongan seperti ada dorongan membuli gitu kan, kayak senang gitu. Iya, ada dia untuk jadi bahan gitu. Iya. Nah ini kenapa? Ini ada something di situ. Kenapa kok tidak dengan yang lain? Kalau dengan yang lain kayaknya sungkan atau kayak gimana gitu kan. Seperti itu, kayak sungkan, kayak bawaannya kayak serius gitu kan. Kenapa gitu? Ini ada something gitu.
Ya, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini adalah kalau kita lihat dari sisi psikologi, ini kerjaannya dari pikiran bawah sadar. Seperti itu. Nah, yang akan mempengaruhi diri kita dan juga mempengaruhi orang lain untuk berlaku, untuk memperlakukan kita seperti apa, seperti itu. Ya. Nah, ini reenactment. Nanti saya akan bahas tentang kenapa bisa terjadinya lebih lanjut lagi. Nah, kalau tadi sempat disinggung mengenai belief atau keyakinan atau pola pikir, firman Tuhan sudah jelas menekankan tentang pola pikir kita. Nah, saudara sudah pasti bisa nebak ayatnya di dalam Roma 12 ayat kedua. Di sana dikatakan, dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi pikiran kita ini sangat penting sekali gitu. Harus diperbarui. Kita harus cek pola pikir kita selama ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, begitu. Ada yang salah atau tidak gitu. Misalkan ya, kenapa kok orang mengalami pengulangan atau pola siklus berulang gitu? Kenapa? Why? Gitu kan? Nah, ini harus putuskan. Kita harus sadari masing-masing kehidupan kita ada sesuatu yang kayaknya enggak beres ini. Kayak papa mama saya begitu, dan ternyata ketika ditanyain engkong dulu begitu juga, misalkan dari kakek neneknya juga mengalami hal yang sama. So ini ada sesuatu yang berpola. Kalau sudah 2 kali 3 kali berulang kejadian yang mirip, maka itu sudah ada pola, dan kita harus sudah nangkep itu, dan kita jangan tinggal diam, jangan pasrah. Oh, mungkin ini sebuah takdir, jalan hidupku gitu kan. No, bukan begitu. Ingat, takdir itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Contoh, kita terlahir sebagai laki-laki atau perempuan itu gak bisa diubah. Meskipun orang berusaha mau mengubah, tapi tetap takdirnya tidak bisa. Yang laki-laki jadi perempuan tidak bisa hamil juga. Yang perempuan jadi laki-laki juga nggak bisa seperti layaknya laki-laki, gitu lah. So di dalam takdir ini kita nggak bisa milih juga dari keluarga apa kita lahir, ya kan? Tetapi yang namanya jalan hidup ini bisa diubah gitu. Kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupan kita bisa diubah. Memang ada seizin Tuhan di sana, tetapi Tuhan sudah memberikan hukum-hukum alam istilahnya yang otomatis terjadi gitu. Contoh, kalau orang misalkan melakukan hubungan seks dan pas masa subur, ketika sperma dan ovum ketemu pasti akan hamil. Sudah itu sudah tidak perlu, istilahnya kita tidak perlu tanya ini kehendak Tuhan atau enggak gitu loh. Ya kan, itu bisa terjadi, sudah alamiah gitu. Nah, demikian pula dengan reenactment ini, seperti itu. Kenapa ada anak Tuhan yang mengalami reenactment? Apakah Tuhan kenapa Tuhan mengizinkan? Gitu lah. Nah, ada sesuatu yang harus kita cek. Karena manusia juga mempunyai kuasa atas kehidupannya sendiri. Ya, meskipun kuasanya tidak sebesar Tuhan, ya kan. Tetapi manusia punya kuasa atas hidupnya sendiri gitu. Ada kehendak bebas, ada free will. So di dalam kehendak bebas itulah yang bisa menentukan tanda kutip nasib kita. Ya, karena ingat, tidak semua jangan dibayangkan seperti ini. Oke, semua yang terjadi itu harus kayak kita laporan gitu loh sama Tuhan. Oh, Tuhan ACC baru jalan. Enggak, kadang-kala Tuhan sudah bikin hukum alam gitu loh. Itu sudah otomatis gitu, kecuali Tuhan sudah langsung turun tangan bilang no, yang kali ini stop, kali ini harus begini bisa. Misalkan kayak si Lazarus meninggal. Kalau sudah 4 hari harusnya udah busuk. Sudah mulai ini, ya kan, meskipun mungkin kalau di rempah-rempah ya enggak lah ya. Tapi itu jeroan apa segala macam harusnya sudah mulai, jantung apalagi pertama pasti. Dan di situ ketika Tuhan
bilang bangkit langsung kan gitu. Dan lagi kayak air menjadi air anggur. Ketika cuma dituang gitu aja, itu sebetulnya otomatis dituang ya nggak akan berubah rasa kan begitu. Tetapi ketika Tuhan turun tangan, berubah. Hukum alam tunduk sama dia gitu. Nah jadi jangan salah berpikir, karena saya pernah berdiskusi kayaknya semuanya itu harus seolah-olah kayak kita harus kayak semua ada di meja Tuhan gitu kan. Oke, apa namanya ACC kalau nggak ACC nggak akan jalan. Rasanya kok tidak semuanya seperti itu. Kalau sudah otomatis, kalau sudah ada hukum alam yang sudah Tuhan ciptakan, ya itu akan berjalan dengan sendirinya seperti itu. Kayak perahu murid-murid ketika dipenuhi oleh air, tenggelam juga tuh, ya kan? Hampir tenggelam. Di firman Tuhan katakan mereka hampir tenggelam. Terus si Petrus malah naik keluar dari perahu, jalan di atas air. Itu hukum alam tidak terjadi. Kenapa? Karena ada Tuhan turun tangan di sana. Jadi seperti itu. So apa yang harus kita lakukan dan kenapa ini bisa terjadi, nanti kita akan kupas lebih lanjut lagi. Dan sahabat surya kebenaran, kalau ada pertanyaan silakan dipersiapkan dulu. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon. Ini di opening dari sesi kita yang pertama, sahabatku sedang membahas ya dari apa itu reenactment dan juga beberapa hal yang detail di dalam yang sudah sahabat dengarkan di malam hari ini. Dan bagi sahabat yang sudah bersiap dengan pertanyaan, silakan langsung saya di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat, ataupun sahabat yang mau konseling di malam hari ini bisa langsung saja bergabung bersama dengan kami. Dan kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8 bersama dengan kami dalam program Refleksi. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Ya baik Pastor, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, ini sudah ada atensi yang bergabung dari Dr. Ayu. Kita masuk ke atensi dulu ya, Pastor. Ya. Shalom Pastor Simeon dan Kak Aryo, apa kabar? Waalaikumsalam Dr. Ayu. Haleluya. Selamat berjumpa kembali kepada sahabat Radio Surya Kebenaran. Pertanyaan saya hari ini, pertama, orang yang reenactment pastinya punya target dan detail nih. Tapi kenapa ada orang yang memilih jalani saja dulu dan merasa bahwa reenactment itu terlalu ribet? Ya, orang yang reenactment artinya gini, orang yang mempunyai sebuah kayak pola gitu ya, ada pola yang kejadian di masa lalu, terus terjadi lagi di masa sekarang. Ya, itu karena belum menyadari bahwa ini sebuah pola gitu, maka dijalani aja gitu, dipikirnya ya memang begini kali ya, memang mungkin sudah nasib atau takdir, orang bilang itu karena belum ngerti bahwa ini sebuah pola dan bisa diputus gitu. Nah maka ketika kita sudah menyadari hal ini, apa hal-hal yang ada di dalam pikiran atau kejadian di dalam hidup sahabat surya kebenaran kok kayaknya berulang nih gitu. Nah sudah, kalau 2 kali saja itu sudah mulai, itu sudah kalau boleh saya katakan sudah sebuah kelihatan kayaknya pola nih. Apalagi sudah sampai 3 kali ya, itu sudah kuat tuh. Jadi misalkan ada kejadian A, ya seperti yang tadi saya bilang, dibully. Ya di sini dibully, terus kita keluar untuk bisa lepas dari bullying. Ternyata di tempat baru dibully juga. Kita bisa lihat, wah ini reenactment gitu. Dan mungkin kalau sudah pindah beberapa kali kok begitulah, wah itu sudah cocok sudah. Berarti tidak perlu jalan hijau saja dulu nih. Menurut saya jangan. Nah, itu artinya kita menyerah dengan ya, maksudnya menyerah artinya kita tidak membetulkan yang tidak betul. Yang rugi kita sendiri gitu. Kalau bisa diputus, sesuatu yang jelek itu bisa diputus, why not? Kita kenapa nggak mutus gitu loh. Kalau kita bisa dan punya kuasa untuk itu. Ya.
gitu. Oke, jadi tidak harus terlalu ribet ya Pastor dalam hal ini. Karena kan ini dan merasa bahwa akhirnya itu terlalu ribet bagi dirinya, ini gimana nih? Sebetulnya kalau dia itu seorang yang kritis tadi Dokter Ayu katakan, dia harusnya ngerti, wah ini kritis dan detail ya. Yeah. Nah, ketika dia detail dan kritis itu seharusnya dia ngerti, loh ini berpola ini. Tetapi kan tidak semua orang ngerti. Maksudnya bahwa hal ini sebuah pola. Yeah. Mungkin detail dan kritisnya adalah dipikir ya karena kejadiannya seperti ini, kejadian seperti itu. Jadi memang melihatnya dari sisi ya kejadian saat itu, bukan lebih jauh melihatnya. Jadi per part saja. Sehingga detail ya aku dibully ya karena aku ini, dan orang lain melihat kayaknya saya ini memang enak dibully, aku tidak marahan mungkin, atau aku tidak bisa ngelawan, jadi wajar lah orang membuli, dan teman-temanku memang jahat-jahat gitu. Itu dilihat dari sini. Ternyata aku pindah sekolah, ternyata teman-teman juga sama jahat-jahat semua, ya wajar lah aku dibully gitu. So mereka lihatnya per parts, itu bisa saja detail dan kritis. Tetapi kalau kita lihat, coba di zoom out gitu kan, zoom out, loh dulu sudah pernah, kok ini lagi. Nah, kok ini itu pasti ada sesuatu, something wrong di sana, betul enggak? Harusnya begitu. Dulu begitu, kok sekarang begini ya? Kok sama? Dulu saya lihat bapak saya mukulin ibu saya enggak suka gitu. Pokoknya saya berpikir saya tidak mau dapat cowok yang model seperti bapak. Tapi kenapa terus pacarannya sama yang modelnya seperti bapak gitu? Terus putus, dapat pacar baru lagi, kok modelnya sama lagi seperti bapak. So ini ada something wrong di sana. Harusnya gitu loh. Ini ada sebuah pola. Jadi kita bisa putuskan. Oke, baik, terima kasih Pastor. Ini saya ke pertanyaan nomor 3 dari Dokter Ayu, karena masih nyambung ya dengan pertanyaan pertama. Reenactment ini apakah akan berjalan sendirinya ketika usia kita semakin bertambah, atau ada dalam pembawaan dasar manusia? Ya, ini akan berjalan dengan sendirinya. Kalau tidak diputuskan. Karena ada dalam pemikiran manusia, bukan pembawaan sebetulnya. Karena ada dalam, mungkin bisa itu di dalam pikiran kita itu terjadinya karena kita orang bilang terpatri atau terindoktrinasi. Terdoktrin gitu. Kita sendiri mungkin juga yang bisa mengindoktrin gitu. Sehingga ya aku ini memang orangnya ya nasib memang mudah dibully, ya sudahlah. Kayaknya kemana-mana dibully tuh. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan saya ke pertanyaan nomor 2 dari Dokter Ayu, ini kayaknya keluar dari ini. Apakah untungnya memiliki sikap yang kritis dan aktif dalam sebuah cinta, Pastor? Dan di sisi lain, tiba-tiba pasangan kita adalah pribadi yang menolak, atau ternyata dia bukan tipe pria atau wanita yang suka dengan itu. Dan seandainya pasangan kita adalah tipe yang menolak dan tidak sependapat, bagaimana langkah kita agar cinta atau perasaan kita tidak berubah? Ya, kita menerima apa adanya pasangan kita, ya kan. Kalau masih pacaran, kalau selama kita masih bisa tolerir, ya silahkanlah lanjutkan. Tapi kalau kita pikir, waduh nih gini terus aku hidup sama dia setiap hari, bayangkan bisa nggak tuh gitu. Tapi kalau kita bisa tolerir, ya kayaknya ya wis lah, memang orang juga punya kelemahan, ya itu oke lah, saya bisa hidup dengan dia, menghadapi seperti itu. Kalau saudara pikir ya silakan gitu. Jadi ini saya senangnya pertanyaan Dokter Ayu ini kadang-kala memancing untuk bisa dielaborasi lebih lagi gitu. Dan saya yakin bukan karena pertanyaan pengalaman pribadi, tetapi kadang memang memancing untuk supaya menambah wawasan kita semua seperti itu. Jadi begitu. Kalau misalkan ya kita juga jangan terlalu kritis lah ya. Artinya kalau terlalu kritis juga memang ada orang yang nggak suka gitu. Maksudnya terlalu detail banget sih, terlalu ini banget. Jadi ya susah ya. Orang kan tipenya lain-lain gitu. Tapi dalam
menjalin hubungan lebih baik jangan terlalu kritis. Bolehlah kritis, cuman jangan terlalu ya. Kayak ya terima aja lah ininya pasangannya gitu. Tapi tetap prinsipnya buka mata buka telinga lebar-lebar ketika masih pacaran gitu. Makanya tadi saya katakan kalau dipikir ya saya masih bisa hidup dengan orang yang model begini, ya silakan go ahead gitu. Tapi kalau tak pikir-pikir lama-lama annoying juga ya, capek saya lama-lama gini, ya jangan diteruskan menurut saya gitu. Oke, itu dia jawabannya. Baik, terima kasih Pastor, dan diakhiri thanks Pastor Elohim Yevarek Otka. Sama-sama Dokter Ayu, Bapak yang berkati. Terima kasih Dokter Ayu sudah bergabung di malam hari ini. Jadi ini kita lanjutkan ke materi kita. Ada masuk lagi nggak? Ada masuk lagi, belum ada, sambil menunggu. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Silakan Pastor. Oke, tadi saya mau bahas tentang bentar. Ya, saya mau bahas kenapa bisa terjadi, ya kan? Kenapa bisa terjadi? Ini karena kerjaannya pikiran bawah sadar. Karena pikiran kita ini bisa memikirkan itu terus hingga akhirnya terulang gitu. Saya sudah kasih contoh tadi, ketika benci bapak maka malah dapat orang yang kayak bapaknya. Pernah dibully maka akan terus bully. Terus pernah dilecehkan akan terulang kembali gitu. Nah, ini kenapa? Karena PBS atau pikiran bawah sadar ini seperti antena yang memancarkan diri kita sebetulnya. Pernah enggak kita ketemu dengan orang yang kayaknya nggak enak nih orangnya, kayaknya nyebelin. Padahal kita kenal aja baru gitu. Dan ketika kita di sekolah yang baru atau kelas yang baru, dulu zaman kita sekolah, kita kayaknya ini anak enak dibully nih. Kita dibuat bercandaan dan dibully gitu kan. Why? Dibuat bercandaan, diketawain. Kenapa gitu? Ada orang yang hawanya kan gitu, ada yang auranya, hawanya, bawaannya kalau deket dengan dia kayak wah serius jangan macam-macam gitu kan. Itu kenapa? Itu karena dari pikiran bawah sadar atau dari hati kita ini vibrasinya tuh, bahasanya psikologi, vibrasi getarannya itu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita gitu. Saya pernah juga ketemu sama orang baru, tidak tahu ini baru kali itu saya kerasa kuat sekali. Ketemu sama orang satu orang, saya kayak tidak seneng gitu loh. Somehow dia nggak salah sama saya, nggak nyalain saya dan nggak ganggu saya juga, tapi ketika ketemu saya lihat rasanya kok nggak enak gitu loh. Maksudnya kayak rasa kayak nggak cocok gitu loh, nggak suka gayanya, tipenya gitu loh. Itu baru kali itu kayaknya kok kuat sekali gitu. Saya pikir wah ya nggak tahu ya. Kalau bisa dilihat dari misalkan orang bisa melihat energi itu, mungkin auranya itu kayak saling tabrakan gitu ya, nggak cocok gitu ya, kayak gitu. Tapi ada orang yang ketika kita ketemu gitu hawanya enak, ini orang kayak enak, harus dideketin. Maksudnya dideketin ini dalam arti kalau kita bisa dekat sama dia ini kayaknya kita bisa lebih berkembang nih, kita bisa lebih baik nih. Nah kayak gitu loh. Ini kerjaannya siapa? Kerjaannya pikiran bawah sadar, vibrasi getaran kita ini yang mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, begitu. Jadi itu kerjaannya pikiran bawah sadar. Nah, kenapa bisa terus terjadi? Ya karena kita mikirin itu terus, seperti itu. Ya, nah makanya firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23, ngomong-ngomong tentang getaran ya, itu dari hati sebetulnya. Firman Tuhan katakan peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Amsal 4 ayat 23. So itu, sebentar. HP-nya tipe jatuh. Nah,
hati kita ini memancarkan gitu loh, memancarkan. Ini bahasanya kita memancarkan, pancaran-pancaran kehidupan. Kok bahasanya psikologi itu memancarkan vibrasi gitu loh. Nah, jadi kita harus jagai hati kita ini gitu supaya vibrasinya baik gitu. Kalau vibrasinya kita jelek, kita akan menarik hal-hal yang jelek gitu. Dan kita memikirkan memang kejadian traumatis itu adalah kejadian dengan muatan emosi yang tinggi, yang intens sekali, emosi yang negatif. Nah, itu memang kalau di dalam hukum law of attraction itu kayak ada suatu bayangan, ada suatu pemikiran, terus kita tambahkan dengan emosi di sana, maka itu akan mempercepat terjadinya pikiran tersebut gitu. Makanya Ayub juga pernah ngomong di Ayub 3 ayat 25 kalau nggak salah, dikatakan bahwa karena apa yang aku takutkan itulah yang mendatangi aku. Nah, jadi firman Tuhan juga sering ngomong bahwa jangan khawatir, jangan takut gitu. Karena apa? Supaya itu memang kadangkala di dalam kehidupan ini yang kita takutkan itu memang belum terjadi. Dan mungkin tidak terjadi gitu. Bisa tidak terjadi, bisa gitu. Tetapi kalau pada suatu mungkin bahasa teknisnya itu frekuensinya sama, kayak kita cari gelombang radio ini, ketika kita pas di frekuensinya itu akan nyambung gitu. Nah, demikian pula kita dengan kalau kita pas mungkin frekuensinya sama, itu bisa saja terjadi gitu loh. Amin. Ya, jadi kita jangan takut, jangan khawatir gitu. Nah, sebetulnya reenactment ini juga sinyal dari pikiran bawah sadar supaya dibereskan. Karena ada trauma di sana, di batin, ada luka hati mungkin di sana. Jadi itu kayak gini, pikiran bawah sadar ini bekerja kayak anak 7 tahun, ya, pola pikirnya, gitu. Dan orang bilang, kalau boleh dikatakan pin-pin-bo gitu ya, pinter-pinter bodoh gitu. Pinternya apa? Dia ngerti ada masalah. Bodohnya apa? Nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Makanya dia hanya kasih sinyal-sinyal aja gitu. Mungkin ada orang yang ini cara kerja PBS yang lain ya, pikiran bawah sadar yang lain. Orang sakit kepala, nyut, diperiksa dokter baik-baik aja. Itu ada something. Terus asam lambung naik. Kenapa? Oh, padahal tidak makan pedas, tidak apa, dan dicek dokter sebetulnya baik-baik saja gitu. Tetapi kenapa sering asam lambung? Itu karena kecemasan. Kalau kepala pusing tadi itu karena biasanya ada sebuah konflik gitu di dalam batinnya. Ya. Nah, itu yang akan mempengaruhi mereka gitu. Nah, ini sinyal dari bawah sadar, tolong dibereskan gitu. Cuman kan tidak bisa membereskannya. Dia tahu ada masalah, tapi caranya ngasih tahu ke kita, ke pikiran sadar kita adalah dengan cara itu. Nah, celakanya kita nggak ngerti ini ada apa, masalah yang mana, kan begitu. Nah, saya pernah punya klien itu datang kepala pusing terus katanya, tidak tahu kenapa, dicek dokter baik-baik saja semua dan tidak ada satu yang nggak beres, semuanya sehat normal gitu. Sempat di ronsen atau di apa gitu, itu baik-baik aja gitu, nggak ada apa-apa. Kenapa MRI sakit? MRI ya kalau nggak salah. Ya itu kok oke gitu, tapi kenapa sakit kepala gitu? Saya sampai bingung. Kok aku nggak gila kan? Saya bilang enggak. Ya karena itu mungkin dari pikiran bawah sadar gitu. Ini malah nanti kita terapi, begitu di terapi saya ketahuan, oh walah, memang benar itu ada konflik itu. So itu pikiran bawah sadarnya kasih tahu ini ada masalah, tolong bereskan. Cuman yang pikiran sadar kita kan nggak ngerti masalah yang mana. Nah, itu harus kita masuk ke pikiran bawah sadar. Tidak harus terapi juga, kita bisa melakukannya sendiri sebetulnya. Ketika kita saat teduh, kita saat ini merenung, introspeksi diri, itu sama saja kita mengobati diri sendiri. Seharusnya bisa. Tapi kadang-kala kan tidak semua orang berani melakukan perjalanan
ke dalam diri. Tidak semua orang bisa untuk ngomong kepada diri sendiri. Deep talk kepada diri sendiri. Deep talk ini pembicaraan yang begitu dalam ya. Kayak misalkan, kenapa sih kamu? Ya, itu kadang tidak semua orang itu sering melakukan hal itu gitu. Makanya sebetulnya kalau anak-anak Tuhan, kalau dia sering saat teduh, itu sebetulnya dia sering melakukan perjalanan dalam diri. Saat teduh tidak hanya berdoa, minta kepada Tuhan, bersyukur, habis itu selesai. No. Tetapi berbicara, membiarkan Roh Kudus, Tuhan itu berbicara dalam hati kita. Merenung, itu melakukan perjalanan diri, dan itu sebetulnya sehat buat mental kita gitulah. Cuman kadang-kala juga ada yang sudah bisa masuk ke dalam perjalanan diri, cuman tidak tahu bagaimana menyikapi atau menangani. Kalau sampai ada kasus dia merenung terus tiba-tiba kesurupan, ini gimana nih, Pastor? Menurut saya ketika dia merenung dia tidak kesurupan harusnya, tetapi kenapa kok jadi orang bilang kesurupan? Nah ini saya penasaran ini. Itu karena ada pemikiran dia yang lain yang mengambil alih, gitu. Yang membuat dia hilang kontrol gitu. Karena gini, Pastor, beberapa kali jujur kayak suka orang-orang kerasukan gitu kan. Ada yang kayaknya tuh dia nggak kesurupan. Ada yang benar-benar kerasukin roh halus. Ada yang dia kayak cuma histeris, kayak orang lagi ngapain itu, terus dia kerasa enggak, sampai saya bilang dia tidak kesurupan. Dia tidak kesurupan karena kayak bisa ngerasa itu loh, kayak energinya tuh bisa ngerasa gitu. Nah itu kenapa nih, Pastor? Itu karena fenomena pikiran bawah sadar sebetulnya. Jadi itu ada tekanan yang begitu kuat, dia tidak bisa keluar. Dan pada saat itulah ada kesempatan yang baik untuk keluar. That's it. Gitu, keluarnya dalam bentuk itu. Kita lihat dulu zamannya saya kuliah, sempat rame itu banyak anak-anak SMA kesurupan. Menjelang apa? UNAS, UN, ujian nasional. Kenapa kok banyak munculnya di situ? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Nah itu dia. Karena mereka mengalami tekanan yang begitu kuat. Bayangkan belajar 3 tahun ditentukan hanya dalam waktu seminggu. Ditentukan oleh beberapa mata pelajaran saja. Itu bisa sia-sia 3 tahun, ya kan? Jadi bebannya begitu berat gitu. Saya sudah belajar 3 tahun dengan susah payah, ditentukan hanya dari nilai UN. Ya, kacau sih itu. Akhirnya tekanan begitu berat. Akhirnya keluarlah di situ. Ketika mungkin biasanya orang-orang sekolah-sekolah itu ya dulu kalau mau ujian nasional itu mengumpulkan siswa-siswanya berdoa bersama. Saat itulah terjadi ada satu yang nangis, itu keluar kan, langsung tekanan di dalam batin kan keluar. Itu nular loh. Orang yang juga mempunyai tekanan batin yang kuat dan dia tidak bisa menghandle itu ketularan, tanda kutip ketularan. Terus wah sini nangis histeris, itu juga histeris, habis itu nanti di belakang histeris, di pojok bahas. Muhammad itu yang tidak tahu fenomena pikiran bawah sadar itu akan, waduh berarti banyak setannya nih di aula ini, di sekolah kita ini. No, itu bukan. Jadi tidak semuanya orang histeris itu kerasukan, tidak. Itu karena fenomena pikiran bawah sadar aja, gitu. Orang yang tidak ngerti kan dipikir, pokoknya kan, apalagi budaya kita ya di daerah timur, orang daerah timur sini, Asia gitu kan, berpikir pokoknya kalau kita tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, itu sudah berarti dari kuasa lain gitu kan. Kalau kita tidak bisa menjelaskan, ada peran yang lain, kita mungkin tidak ngerti ya, karena kita tidak tahu, tidak ada orang yang bisa menjelaskan fenomena itu, sehingga dipikir wah ini setan nih, siapa lagi kalau bukan, gitu lah, seperti itu. Tapi kalau di dunia barat kadang-kala kan enggak, ini pasti ada penjelasannya, mereka teliti gitu ya, memang budayanya beda sih. Nah jadi fenomena pikiran saja itu Rio sebetulnya. Oke. Ya. Siap. Jadi sahabat surya kebenaran, ya,
PBS atau pikiran bawah sadar ini sedang memberikan sinyal, maka kita harus lebih peka gitu terhadap pikiran bawah sadar kita. Bagaimana supaya bisa peka? Sering-seringlah merenung, melakukan perjalanan diri, ngomong sama diri sendiri, itu baik juga. Bukan gila itu. Saya garansi itu tidak gila. Itu wajar gitu. Kita ngomong kayak diri sendiri, ngomong kepada diri sendiri, tapi kayak ngomong kepada orang lain. Itu baik-baik saja gitu. Dan itu memang wajar, memang begitu. Kalau kita sering bicara sama diri sendiri, itu akan mempermudah kita ketika ada sebuah tekanan batin, ada tekanan di dalam jiwa, itu kita akan lebih bisa menanganinya dengan baik. Kalau orang tidak atau jarang melakukan hal ini, itu akan membuat dia tidak tahu jiwanya, dan ketika ada tekanan dia susah untuk menanganinya. Seperti itu. Jadi sebetulnya ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, itu segalanya kunci, everything. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan ngobrol, ya kan, memberikan insight atau ide atau kesan di dalam hati dan pikiran. Itu kita akan mulai bisa terlatih begitu. Karena pada dasarnya orang dalam kondisi doa, khusyuk, masuk dalam hadirat Tuhan, itu secara gelombang otak itu sama dengan ketika dihipnosis, gitu. Jadi dari sisi gelombang otak itu sama, gitu loh. Orang bilang hipnosis, kita sebenarnya sering kok mengalami itu, gitu. Jadi bukan dari setan, seperti itu. Ini hanya fenomena pikiran bawah sadar saja. Siap. Ya, nanti kita di sesi selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, yaitu bagaimana untuk cara memutus reenactment ini. Oke, bagaimana memutuskannya? Baik, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini bersama dengan kami dalam program refleksi bersama Pastor Simeon ya, tentang reenactment yang sudah kita bahas di sesi yang kedua. Kalau tadi kita sempat untuk membacakan pertanyaan dari Dr. Ayu, nanti bagi sahabat yang masih mau bergabung silakan di malam hari ini 0816654532. Kami tunggu atensi sahabat dan jangan kemana-mana. Selepas lagu pujian berikut ini kami akan kembali. Ya baik sahabatku, selamat bergabung ya. Bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di malam hari ini, baik yang di 107.8 maupun di suryakebenaran.com, dan silakan untuk atensi sahabat di 0816654532 untuk malam hari ini. Kita mulai dari ada salah satu penanya dulu nih, Pastor, dari Surabaya ya. Ya. Ya, ada Gurnadi yang sudah bergabung. Shalom Ko Simeon dan Mas Rio. Waalaikumsalam. Kiranya dalam berkat dari Bapak Yahweh selalu. Amin. Ko Simeon, ini bagaimana caranya mengontrol alam bawah sadar kita supaya tidak takut terhadap sesuatu? Kadang meski sudah diajak bicara pun alam pikiran kita masih mengarah ke sana, yaitu kepikiran yang membuat kita takut atau cemas. Ya, kalau saya dapat call HL, dapat firman rema, itu ucapkan terus ya. Satu, yang kedua kita berdoa, yang ketiga minta berdoa gini, minta penyertaan Tuhan seperti itu. Dan ketika kita berdoa, bayangkan bahwa memang penyertaan Tuhan itu benar-benar ada gitu. Mungkin para malaikatnya hadir gitu. Kamu bisa membayangkan dengan terserah, sosok orang tinggi besar atau cahaya atau whatever, yang membuat kamu betul-betul yakin bahwa hal itu terjadi gitu loh. Kan firman Tuhan katakan dalam Markus 11 ayat 24, katakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sedang menerimanya atau kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi begitu.
Ya, dan kita mulai menyadari bahwa oh ya, kita takut apa nih? Takut, katakan takut setan nih, ya kan? Ya ini aja, bayangkan bahwa Tuhan kirim malaikatnya ada di sekitar kita gitu, dan kita juga perlu menyadari bahwa roh yang ada dalam diri kita ini adalah lebih besar dari roh apapun juga yang ada dalam dunia ini, begitu. Ya, dan kita kan juga punya senjata yang luar biasa. Katakanlah memang tiba-tiba ada setan, kita tinggal ucapkan dalam nama Yesus, Mas ya, atau darah Yesus, itu sudah setan ngacir langsung, sungguhan, gitu. Jadi supaya nggak takut ya begitu. Kalau takut dalam satu keadaan, misalkan aku takut ini akan keadaan ini, ya sudah, kita pasrah saja lah sama Tuhan. Kita ngomong sama diri kita, pokoknya istilahnya konselingin diri kita gitu. Itu kayak kamu nasehatin orang lain gitu, tapi sebetulnya itu dirimu sendiri gitu. Nah, dirimu sendiri harusnya kamu yang ngerti bagaimana, atau titik hotspotnya atau titik yang membuat dirimu itu langsung iya ya. Nah, itu dimana kan yang tahu kamu sendiri gitu. Maka dari itulah kita sering-sering bicara sama diri sendiri, merenung saat teduh, itu sangat bagus sekali gitu. Dan juga ketika kita mempunyai komunitas, itu sangat baik, saling membangun gitu di dalam kehidupan kita. Jadi misalkan takut sama keadaan, bukan sama setan, dalam satu keadaan pasrah saja lah sama Tuhan. Ya, whatever will be, just will be gitu. Your will be done. Biarlah kehendakmu Tuhan yang terjadi. Begitu. Dan kita pertebal iman kita. Justru saat ketakutan itulah justru itu saat yang paling baik untuk mempertebal iman kita, memperkuat iman kita. Jangan fokusnya ke yang kita takutkan. Firman Tuhan, Ayub katakan, apa yang kutakutkan itu yang mendatangi aku gitu loh. Jadi jangan mikirin yang kamu takutkan, tapi pikirkan yang baik gitu. Jangan mikirin yang tidak kamu inginkan, tapi pikirkan yang kamu inginkan. Nah, ini tidak bisa dengan langsung langsung di switch gitu. Itu perlu kadang-kala perlu perenungan gitu, untuk ngeset, untuk membuat pikiran bawah sadar kita ini tunduk gitu. Maka ketika sedang berkecamuk di dalam hati dan pikiran, tapi kan begini, piye, lu udah langsung bilang, piye, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat, yang hidup gitu loh. Kita umatnya kok, ngapain takut gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya, jangan ngomong lah diri sendirilah, andalkan Tuhan lah, ya kan? Gitu. Oke. Ya. Siap, terima kasih Pastor. Dan baiklah, kita ke penanya selanjutnya yang sudah bergabung. Ini ada No Name. No Name yang sudah bergabung di malam hari ini. Shalom alaikum, selamat malam Kak Rio dan Pastor Simeon. Kiranya selalu dalam berkat kasih karunia Elohim Yahweh. Amin. Saya mau bertanya dari No Name. Yang pertama, mana yang lebih dulu terjadi? Reenactment yang menyebabkan trauma atau trauma yang menyebabkan reenactment ini, Pastor? Biasanya trauma menyebabkan reenactment. Jadi ada satu kejadian, lalu pemikiran kita menangkap hal itu, memaknai itu, lalu dari situlah akan terjadi reenactment di sana. Akan terbentuk sebuah belief. Tapi bisa juga belief ini terjadi karena diindoktrinasi sama orang lain. Biasanya figur otoritas, gitu. Figur otoritas apa? Orang tua kepada anak, terus dokter kepada pasiennya, lalu pendeta sama jemaat, lalu guru sama murid, seperti itu. Itu gampang banget masuk indoktrinasinya. Jadi hati-hati. Waktu kapan hari saya juga sempat ngomong, Bapak Ibu Saudara, ketika mendengarkan khotbah dari siapapun harus dicek benar-benar sesuai firman Tuhan apa enggak gitu. Karena kalau enggak, caranya ngomong maksudnya benar, tapi caranya ngomong salah, pikiran bawah sadar kita bisa nangkepnya salah. Gitu.
ya. Dan itu akan menjadikan misalkan kamu ndak ini ya bakal begini, itu akan terjadi loh. Gitu. Nah, itu kalau di sisi rohani kutuk. Ya, tetapi kalau dari sisi psikologi itu indoktrinasi yang ternyata ditangkap oleh pikiran bawah sadar dan dijalankan. Bisa nggak di cancel? Bisa banget, gampang. Gitu. Oke. Udah. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2 dari non-name Pastor. Saya termasuk orang yang mengalami reenactment dan juga trauma. Waktu kecil saya sering melihat mama saya mengalami kekerasan dari almarhum ayah. Dan kejadian itu mungkin udah 20 tahun yang lalu. Kejadian itu cukup traumatis bagi saya. Sampai saat saya remaja, saya memutuskan tidak akan dekat dengan laki-laki dan tidak akan menikah. Bahkan saya saat kuliah semester 2, saya memutuskan untuk masuk biara Katolik dan jadi postulan, yaitu calon biarawati, supaya nggak disuruh-suruh nikah dan nggak ditanya-tanya kenapa nggak pacaran atau nggak mau dekat dengan laki-laki. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambah hikmat dan pengetahuan, saya batal jadi biarawati. Akhirnya saya membuka diri untuk bertemu dengan pria dan bahkan pacaran. Pernah pacaran 2 tahun lebih dengan anak Tuhan yang seiman, pelayan Tuhan, guru sekolah minggu yang ramah dan lembut dengan anak-anak. Saat pacaran saling menjaga kekudusan, nggak pernah aneh-aneh, nggak ada yang toksik, dan juga tapi menjelang tunangan dia melakukan kekerasan fisik, dan seketika saya melihat dia seperti melihat ayah saya 20 tahun yang lalu. That's it. Akhirnya bubar. Yes. Terus pernah pacaran lagi 3 tahun dengan orang yang humoris, sefrekuensi, ngobrol apa saja, nyambung dan nyaman, tapi lama-lama kasar juga. That's it. Dan di gereja pun saat pengen fokus ke Tuhan aja dan pengen fokus ke Tuhan aja, nggak mikirin cowok. Di gereja juga lihat bapak-bapak jemaat yang bicaranya kasar sama istrinya. Gak cuma satu pasangan itu saja, bahkan gembala juga bicara kasar ke istrinya di depan jemaat. Terus ada lagi teman gereja yang curhat, papanya sering mukulin mamanya dan anak-anaknya sering dibentak. Jadi saya rasanya berat banget ketika ada cowok yang deketin dan ngajak pacaran, rasanya insecure gitu. Jadi kalau melihat orang lain mengalami itu dan saya ikutan merasa sakit atau sedih, apakah itu reenactment atau trauma? Ya, kalau kejadian yang kamu rasakan, kamu alami itu ada reenactment. Tetapi ketika kamu dengar orang cerita, melihat terus kamu ikutan sakit hati, itu bukan reenactment, tetapi itu boleh dibilang trauma, boleh dibilang itu, dan kamu tertrigger. Berarti emosimu belum beres gitu, belum clear. Ya, ibaratnya masih ada sisa-sisa emosi negatif yang ada di dalam, karena kamu merasakan kayak aku dulu nih gitu kan. Dan terus akhirnya terbangkitkan, tertrigger gitu, terpicu, sehingga muncul lagi emosi itu gitu. Dan pasti saya yakin kamu ingat sama bapakmu tuh, ya kan? Ya, dulu bapak aku pernah melakukan ini sama saya, sama ini jadi sakit hati. Ya itu terus emosi muncul lagi. Karena belum beres, begitu. Jadi belum beres nih. Belum beres, harus dibereskan. Oke, siap. Dan pertanyaan ketiga dari No Name. Sudah pernah diterapi dan kadang masih dibimbing sama Pastor Simeon nih untuk self healing. Tapi masih merasa sakit dan takut ketika melihat pria yang kasar dan galak ke orang lain. Meski kasarnya bukan ke saya, tapi tetap aja bikin sedih. Padahal saya juga sudah tidak kepahitan sama almarhum ayah. Tapi kok sering banget ya nggak sengaja melihat hal seperti itu dan teringat kejadian masa kecil dulu. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini seperti yang akan kita bahas di sesi ini nih, memutuskan bisa. Iya, sama nih atau seperti yang saya mau bahas nih, ya kan. Ya memang saya membimbing No-Name ini, ya kan. Tetapi saya juga ajari cara untuk self healing gitu. Cuman kan itu ibaratnya P3K lah ya. Kalau ibarat kita ya mengobati sendiri. Kalau terus
tidak sembuh atau bagaimana mengalami kesulitan, otomatis kan harus ke profesional seperti itu. Nah, kayak kita sakit tubuh lah P3K tapi kok masih ini ada obat-obatan sudah ini kok masih ya baru ke dokter atau ke rumah sakit kan gitu. Jadi langsung saja saya jawab ini ya. Cara memutus reenactment yang pertama yaitu dengan memperbarui pikiran. Karena ini reenactment ini dari pikiran, maka kita harus perbarui pikiran kita. Caranya apa? Ya sering-seringlah banjiri pikiran kita dengan hal-hal yang rohani, dengan hal-hal sesuai firman Tuhan. Dan kita punya pikiran ini jangan kaku gitu. Jangan kaku. Milikilah pola pikir yang terbuka, siap untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, apalagi yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jangan terus dicekali terus dipegang terus. Tapi kan begini maksudnya. Tapi kan terus kayak ya itu kan teorinya. Tapi kan ya sudahlah, percuma kamu baca Alkitab apalagi gitu. Ya ada orang yang baca Alkitab tapi tidak ada perubahan dalam pola pikir, itu something wrong di sana. Ya kan? Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 tadi, janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita harus perbaiki pikiran kita, ya. Pola pikir yang tidak sesuai kita lebih yakini firman Tuhan daripada pola pikir kita. Ada suatu kalimat yang bagus. Firman Tuhan itu kan kebenaran. Meskipun kenyataan tidak sesuai dengan Alkitab, yakinlah bahwa Alkitab yang benar. Gitu. Ketika kita meyakini Alkitab yang benar terus, maka keadaan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu akan berubah. Itu kondisi fisik, kondisi kenyataan yang ada harus tunduk pada firman Tuhan, khususnya untuk kehidupan kita gitu. Jadi ketika kita meyakini Alkitab lebih dari apapun, kita nggak melihat tapi kan kenyataannya kok gini. Nah, inilah salah kita. Firman Tuhan kebenar. Saudara yakin toh kalau firman Tuhan itu adalah kebenaran? Rio yakin ya juga bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, ketika kita melihat kebenaran, namanya benar. Yang benar itu begini. Terus kita lihat kenyataan, kok nggak sama? Yang benar yang mana? Ya tetap firman itu. Firman Tuhan itu. Masalahnya orang kadang-kadang tapi kan kenyataannya begini. Firman Tuhan ngomongnya kok begitu? Kok tidak sesuai dengan kenyataan? Akhirnya itu artinya kita masih melihat kenyataan sebagai kebenaran, bukan firman Tuhan sebagai kebenaran. Harusnya firman Tuhan, ketika kita yakin benar-benar firman Tuhan itu sebagai kebenaran, maka suatu saat kondisi yang kita alami akan berubah, akan sesuai nurut dengan kebenaran firman Tuhan itu. Itu ada suatu hal yang harusnya terjadi seperti itu gitu loh. Kadang-kadang orang tuh begitu, firman Tuhan ngomong begini, tapi kok kenyataannya begini, terus kita bingung. Karena apa? Berarti kita tidak menempatkan firman Tuhan di atas segalanya. Kita melihat kenyataan, wah tidak sesuai, berarti firman Tuhan salah. Wah, yang ngawur iki wes. Itu berat itu loh, ya kan? Artinya kita masih melihat firman Tuhan bukan sebagai yang kebenaran dan tidak berotoritas akhirnya. Begitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita terus perkatakan firman itu dan kita yakini firman itu lebih lagi, gitu loh. Jadi perbarui pikiran kita ya. Kita lalu yang kedua, introspeksi diri. Introspeksi diri, kira-kira ada yang salah nggak di aku nih gitu, pola pikir gitu. Ya kan? Oh, saya salah nangkep nih. Oh, saya kayaknya punya belief yang salah nih. Punya keyakinan yang salah. Introspeksi. Jangan terus merasa, tapi kan aku sudah begini, sudahlah, enggak usah. Ini introspeksi dulu gitu. Oke. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Itu juga akan bisa menghentikan reenactment ini. Amin. Ketika kita yang selanjutnya, yang ini kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita mendekatkan diri dengan Tuhan terus, dan kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak benar, reenactment ini kita patahkan dengan otoritas, dengan kuasa Bapa Yahweh gitu.
Aku patahkan, aku putuskan segala kutuk keturunan, kutuk sumpah serapah dari orang lain. Aku patahkan itu di dalam nama Yeshua Mas. Begitu. Ya. Itu karena kadang-kala kita nggak ngerti itu reenactment itu terjadinya kapan, di mana, dari siapa. Gitu. Bisa saja dari pikiran kita sendiri, bisa saja karena kita mungkin dapat kutuk gitu kan. Sebenarnya kutuk itu nggak akan kena kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Dan tidak buka celah. Hidup dengan Tuhan tapi hidup dekat dengan Tuhan tapi buka celah, ya bodoh baik. Ya. Buka celahnya itu dengan apa? Dengan menyimpan kebencian, menyimpan amarah, menyimpan dendam. Ini buka celah. Jadi jangan buka celah. Memang disalahi masa kita nggak marah, memang berat. Tapi kita bisa latihan. Kita coba latihan untuk mengalahkan itu, mengalahkan emosi kita. Dengan apa? Kadang-kala dengan kita berpikir ulang. Kadang-kala kalau kita tidak berpikir ulang, kita kayak otomatis itu. Kalau dipukul, ya balas dong. Itu otomatis gitu, kayak refleks saja gitu. Kalau ada orang omong mengata-ngatai kita, ya tersinggung dong. Itu otomatis itu respon refleks saja. Tetapi kalau ketika kita mulai berpikir, kan bisa saja kita bisa lebih sabar, kita bisa mengerem marah itu. Bagaimana dengan tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas panjang, hembuskan. Itu bisa loh lebih tenang, ya kan? Jadi hal itu bisa dilakukan, dan reenactment itu akan berhenti dengan sendirinya ketika kita menyadari hal ini. Contoh yang bullying, kamu harus lebih percaya diri. Dan orang bullying kenapa ya? Karena saya auranya tuh nggak bagus gitu, nggak kuat vibrasinya itu. Dikuatkan dengan apa? Lebih percaya diri. Dengan cara apa? Lebih punya kemampuan apa? Ditingkatkan seperti itu. Nah, lalu kenapa dengan misalkan masalah kasus bapak mukulin terus kasar gitu, terus seperti yang tadi Nonem katakan itu ada reenactment. Itu ketika kita memaafkan, itu Kak benar-benar memaafkan ya, nggak hanya dari pikiran sadar saja, tapi pikiran bawah sadar kita itu betul-betul memaafkan. Dari mana kita tahu? Ya kalau kita bayangin orang itulah, gimana, masih ada rasa nggak? Jengkel nggak? Kalau masih ada berarti belum beres. Orang bilang, saya pernah diceritain ada orang bilang, saya sudah memaafkan suami saya itu kan. Oh ya bagus dong Bu. Coba ini ya karena dia sudah papa sudah. Saya sudah kok memaafkan. Nah coba sekarang tutup mata, bayangkan suami ibu. Wah ini kok jengkel lagi ya. Nah berarti belum beres tuh. Pikiran sadar bilang mengampuni, pikiran bawah sadar masih belum mengampuni. Masalahnya kadang gitu, nggak sinkron gitu loh. Nah bagaimana mensinkronkan? Ya kembali lagi saat teduh, merenung, introspeksi diri. Nggak ada jalan lain, cuman itu gitu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan sering-sering itu ngomong sama kita melalui hati, pikiran kita, seperti itu. Jadi kayak dipulihkan gitu, seperti itu. Sering-seringlah melakukan hal ini ya. Jadi itu sudah memaafkan bapaknya, lalu itu terus pola pikir kita harus diubah. Bahwa kan kadang-kadang kok mesti kenapa ya aku ini ya. Nah sekarang pikirannya diubah. Mulai sekarang saya ketemu dengan orang-orang yang baik. Gitu. Saya dulu gini Rio, zamannya jomblo, pengen punya pacar ya. Anehnya saya perhatikan, kalau saya suka, si cewek nggak suka. Kalau si cewek suka, saya nggak suka. Lah gitu terus kapan dapatnya? Saya pikir kok gitu ya. Tetapi saya sadar loh, ini pikiran salah ini. Kalau saya teruskan pikiran saya ini, ya begitulah terjadinya. Saya suka sama seseorang nggak suka sama saya. Nembak ditolak kan itu. Terus saya nggak suka sama cewek itu, kenapa dia suka sama saya ya? Terus akhirnya nggak jadi kan? Jadi
nggak akan nyambung gitu. Nah maka itu setelah itu saya bilang begitu sama diri saya, bilang begini, jadi mulai sekarang saya suka, ceweknya juga suka gitu Rio. Dan apa yang terjadi? Dan memang terjadi Rio. Apa yang saya inginkan gitu lah. Dan ini kalau kita bicara tadi tentang orang yang tadi minta untuk bangkitkan percaya diri nih. Yes. Nah, saya dulu kan waktu sekolah nih, Pastor. Ya kayak tadi Pastor juga bilang, pasti dulu kita sekolah ada satu teman yang selalu jadi bahan bullying gitu. Itu saya masih ingat, kita panggilnya sitkom. Namanya sitkom Maria, namanya sitkom. Jadi anak-anak cowok, cewek satu kelas dari kita, kelas 11 sampai kelas 12 selalu saja dia tuh jadi bahan untuk bully gitu kan. Sampai guru olahraga pun bully dia. Nah kan gitu. Sampai nular ke guru. Nah, guru olahraga pun bully dia, sampai kan kita pas olahraga tuh pada ketawa. Tapi saya selalu bilang gini, jangan loh, itu putri Indonesia loh. Nanti habis dia bilang, iya saya putri Indonesia. Dia malah gitu, orang malah ketawa lagi Kak. Nah, jadi saya tuh dengar kayak gini saya langsung inget teman saya itu Siti Komaria. Jadi kadang kalau anak-anak pada bully dia, ada yang membela dia, tapi membela dia itu dia buat jadi rasa di mana tapi orang balik bully dia lagi gitu. Jadi kayak air gelombang itu terus kayak ombak. Jadi tidak pernah jadi. Tapi orang seperti itu dia istilahnya kayaknya mentalnya kuat deh. Itu kenapa dia punya mental seperti itu? Biasanya orang tuh kadang kita nggak ngerti juga. Mental kayaknya bisa saja ketawa-ketawa, tapi kadang bisa saja dia akan merenung di dalam ketika nggak ada orang. Kenapa ya teman-teman saya bully saya? Mungkin kadang-kadang dia pas mungkin moodnya nggak bagus, dibully gitu ya, cuma mungkin hahaha, tapi mungkin bisa saja dia di belakang sakit gitu. Kenapa sih orang teman-temanku kok bully gitu? Bisa. Dia mungkin karena ya sudahlah, dia menerima hal itu, jadi itu bukan satu hal yang bisa saja karena dia sudah menerima hal itu, ya sudahlah, jadi bukan satu hal yang menyakitkan buat dia gitu. Tetapi ada satu titik ketika dia pas moodnya nggak bagus, suasana hati nggak beres, nggak betul, itu pasti dia akan bisa berpikir kenapa ya gitu. Nah kalau itu bullying, dia itu percaya diri, itu auranya beda. Maka saya pernah kasih tahu kepada mahasiswa saya waktu itu kita ngobrol di kuliah, ada tentang bullying gitu, ngobrol. Ada pertanyaan, gimana cara mengatasi supaya anak saya ini nggak dibully? Saya bilang, untuk mengatasi supaya tidak dibully, tingkatkan percaya dirinya. Nah, ya benar. Ini secara tidak langsung ya, Pastor. Ya akhirnya kalau setiap ada kelompok kelas, terus saya bilang, Siti sama saya ya. Pas presentasi saya minta dia untuk presentasi di situ. Tapi kalau ada wah Siti gitu, jadi kayak istilahnya kayak lucu juga. Jadi begitu dia presentasi, akhirnya saya kan malu, akhirnya gitu pada diketawain lagi. Nah tapi di situ kayak kita tuh yang kayak saya ada teman Iksan, Puspita sama Nina waktu itu suka minta dia buat bareng kita gitu. Ada Sari Sahalesi juga. Kita selalu bilang, kamu barengin nanti pas presentasi, kita minta dia presentasi, kita udah tuliskan. Tapi nanti malah dia, awas benar-benar ini Putri Indonesia lagi mau. Nanti ada kadang pada gituin dia lagi. Jadi istilahnya tuh kita kayak support dia tadi. Ayo kamu lah gitu. Jadi kamu istilahnya jangan kamu jadi bahan untuk orang terus gitu. Ya itu baik, itu menolong dia. Ketika dia akan merasa percaya diri, dia akan vibrasinya itu beda, pasti akan lain. Dan saya juga waktu itu katakan sama mahasiswa saya, bilang kalau gitu, satu, tingkatkan percaya diri. Yang kedua, buat dia berani speak up, berani ngomong. Kalau dia nggak nyaman, berani ngomong. Kamu kadang-kadang orang bullying nggak cuma diketawain gitu toh, bullying bener gak fisik sampai lason hara segala macam. Itu menyakitkan gitu. Kalau cuma diketawain bahan guyonan mungkin tidak terlalu ini, tetapi ada yang sampai fisik, sampai ini harus berani speak up. Itu jadi tingkatkan percaya diri dan berani speak up. Ketika hal ini terjadi, maka bullying itu auranya beda sudah gitu.
Dan kenapa pikiran bawah sadar kayak seolah-olah vibrasinya itu bilang, come on, bully me, ayo bully aku gitu, bully aku. Entah somehow, entah bagaimana, ya gitu auranya kayaknya itu gitu. Lah itu loh. Karena secara pikiran bawah sadar vibrasi kita tuh meningkatkan, menyebar, memancarkan itu gitu. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam hati itu ada apa? Firman Tuhan katakan, orang berpikir di dalam hatinya, berarti di dalam hati ada pikiran. Yes. Pikiran kita juga harus jaga, baik pikiran terhadap diri sendiri maupun pikiran terhadap orang lain. Karena itu vibrasinya memancar gitu ya. Lalu pemikiran tentang sakit hati dengan orang tua tadi ya, dimaafkan. Ketika memaafkan sudah, itu beres. Yes. Seperti itu. Jadi akhirnya ketika melihat ada orang yang keras sama orang lain depan kita, itu tidak balik lagi. Ya, oleh karena itu energi kasih itu besar sekali. Karena Elohim itu adalah kasih. Jadi energinya sangat besar, mempengaruhi setiap kita. Maka ketika hati kita dipenuhi oleh kasih, lambat laun semua yang tidak beres, semua yang enggak sesuai dengan firman Tuhan itu akan dipulihkan, akan dibereskan, seperti itu. Oke. Ya. Dan diakhiri oleh Nonem. Terima kasih Kak Rio dan Pastor Simeon. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, mungkin ada yang untuk closing. Oke, mari kita putus reenactment. Kita selidiki apa yang ada di dalam diri kita, hidup kita. Reenactment apa yang saudara alami, punyai. Putuskan itu sehingga saudara bisa mempunyai hidup yang berkemenangan. Amin. Mempunyai hidup yang lebih baik lagi, sehingga hal-hal buruk tidak akan terjadi kembali, terulang kembali, baik di dalam kehidupan kita maupun kepada keturunan kita. Itu kita bisa putuskan itu dengan otoritas dari kuasa Bapa Yahweh. Kita ngomong, kita harus lakukan hal-hal yang tadi itu ya, perbarui pikiran, memaafkan, dan introspeksi diri. Seperti itu. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Pastor Simeon, dan juga terima kasih untuk sahabatku yang sudah bergabung di malam hari ini dalam atensi pertanyaan di 0816654532. Karena waktu juga yang sudah selesai untuk obrolan kita malam ini dalam program refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, dan kita akan tutup di dalam doa. Silakan. Mari kita tutup dalam doa. Bapak ya, kami mengucap syukur buat pembicaraan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya kami boleh memutus reenactment yang negatif di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami minta hikmat-Mu, otoritas dari Engkau, supaya bisa terputus segala hal-hal yang tidak berkenan, tidak baik di hadapan-Mu Bapak Yahweh. Dan bela kehidupan kami dari hari lepas hari terus hidup menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau singkapkan hal-hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kami. Reenactment apa yang masih ada dalam hidup kami, pikiran kami, biarlah Tuhan singkapkan itu kepada kami, sehingga kami boleh memutus reenactment itu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin berkenan, semakin berdaya guna, semakin berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami memberkati pembicaraan kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya baik, terima kasih Pastor Simeon atas waktu dan kebersamaannya malam hari ini. Bapak yang memberkati pelayanannya, keluarganya, dan setiap hal yang dikerjakan. Dan juga terima kasih untuk sahabatku yang sudah bergabung di malam ini, baik yang sudah bertanya, di antara ada Dr. Ayu, Nonem, yang juga Gurnadi, dan juga sahabat yang menyimak dalam mendengarkan di malam ini. Terima kasih kebersamaannya. Kita bertemu lagi di pekan depan dalam program yang sama dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, Berwah HaKodes memberkati. Amin.